Advokasi, saat ini kita sedang melesat di Semarang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Mutaka Hoirunisa sebagai host dalam episode kali ini, kita akan melihat lebih dekat riset vokasi dari Politeknik Negeri Semarang mengenai sistem manajemen parkir multimodal, multi area, dengan teknologi Internet of Things sebagai komponen utama Smart City. Dan sudah bersama saya di sini, Bapak Amin Suharjono dari Politeknik Negeri Semarang sebagai Ketua Peneliti dari penelitian ini. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi, Mbak Putih. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Langsung aja nih, Pak, kita langsung bahas mengenai penelitian Bapak ya, Pak. Boleh diceritain sedikit nggak, Pak? Inovasi dari penelitian Bapak ini apa nih? Baik, jadi penelitian kami itu adalah dilatar belakangi bahwa parkir merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun kenyataannya pendapatan itu belum maksimal diserap oleh pemerintah daerah. Salah satu permasalahannya adalah karena pemerintah daerah tidak memiliki akses langsung terhadap sistem-sistem parkir yang ada begitu. Nah, penelitian kami kontribusinya atau tambahan manfaatnya adalah sistem parkir yang ada nanti itu mengirimkan data-datanya secara online real time ke servernya pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tahu persis berapa yang parkir, berapa tarif yang didapat untuk setiap harinya, bahkan tiap bulannya begitu. Sehingga pemerintah bisa dengan pasti menagih retribusi atau pajak pendapatan itu ke pengelola parkir. Poin utamanya itu. Kemudian sistem kami juga mengganti teknologi yang existing ya. Sekarang kan parkir kalau yang jadul yang pasti yang pakai kertas begitu, pakai uang cash begitu. Kemudian perkembangannya sekarang diganti dengan pakai kartu e-money atau e-tol begitu ya. Nah, tapi itu masih ada problem karena kalau pemilik motor biasanya tidak semuanya standby dengan kartu. Nah, sistem kami menggunakan payment yang pakai istilahnya QRIS ya, sehingga dengan asumsi semua orang sekarang pegang HP, sehingga pembayaran parkir bisa dengan transaksi payment elektronik yang ada sekarang. Gitu. Nah, itu yang cashless. Berarti memang cukup inovatif sekali ya, Pak, untuk di dunia perparkiran ini. Ya. Nah, itu ide awalnya tuh gimana tuh, Pak, bisa punya ide seperti itu? Ya, ide awalnya memang kami melihat ya yang ada di sekitar ya, bahwa kami pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit di Jawa Tengah begitu. Mereka sistemnya baru, pakai yang dulu pakai manual diganti dengan pakai e-tol gitu. Banyak pengguna yang putar balik ya, karena tidak bawa e-tol, terutama yang motor-motor itu kan. Nah, selain tadi juga melihat pendapatan daerah itu, kami dapat data dari mitra kami. Mitra kami adalah perusahaan IT yang khusus bergerak di bidang payment. Beliau punya akses bahwa potensi pendapatan parkir itu sangat besar, tapi yang diperoleh selama ini oleh pemerintah itu masih jauh dari yang diharapkan ya. Jadi kami punya data di Semarang saja itu dari potensinya itu mungkin baru sekitar 25-30% yang bisa diserap gitu. Nah, itu kan sayang sekali, padahal kita tahu ya sekarang perkembangan ekonomi, semua orang punya kendaraan, parkir di mana-mana gitu. Tapi kalau belum tidak bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal ke pemerintah kan sayang. Jadi sebenarnya potensinya masih lebih besar lagi begitu ya, Pak? Intinya adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Nah, boleh diceritain nggak sih, Pak, output dari penelitian ini apa, Pak, bentuknya? Ya, baik. Jadi penelitian ini kan penelitian
yang didanai dari Dirjen Diksi ya, dalam skema penelitian terapan. Output pertama adalah prototype ya. Jadi kami memang mendevelop sistem, kemudian baik hard maupun soft, hardware maupun software. Kemudian kita mengujinya di lapangan, sehingga outputnya adalah prototype yang sudah teruji di area yang sebenarnya begitu. Itu output yang pertama, yaitu sistem yang sudah kami bangun. Kemudian output yang kedua adalah paten. Alhamdulillah, walaupun agak lama prosesnya, paten ini sudah granted ya, sudah keluar sertifikatnya beberapa waktu yang lalu. Kemudian output yang lain adalah publikasi. Kami sudah publikasi di conference. Kami tahun lalu conference di seminar IAAA yang diselenggarakan di Taiwan, yaitu ICACEH namanya. Itu adalah conference terkait tentang smart city. Jadi karena sistem kami memang sangat support untuk pengembangan smart city. Nah, kami sudah publish, sudah mendapat masukan banyak juga dari para audien, sehingga untuk pengembangan selanjutnya alhamdulillah bisa kita kembangkan nanti untuk siap untuk diimplementasikan. Nah, ini terkait produknya dulu nih Pak. Berarti produknya itu ada hardware-nya dan ada aplikasinya ya Pak? Ada dua-duanya atau gimana? Ya, ada dua-duanya. Jadi sistem kami kan tadi kami sebut sistem manajemen parkir multimodal multi area. Jadi latar belakangnya supaya pemerintah kota bisa mendapatkan akses data tentang aktivitas parkir. Sehingga yang pertama yang kami bangun adalah sistem manajemen yang ada di Pemkot dalam bentuk manajemen informasi yang tertanam nantinya di servernya Pemkot. Itu produk yang pertama. Sistem ini mendapatkan data dari sistem parkir yang ada di area-area parkir. Nah, sistem parkir kami ada dua model sehingga kami sebut sebagai multimodal, yaitu sistem tertutup, yaitu parkir-parkir yang di mall, di rumah sakit yang ada gate-nya gitu ya. Tapi juga kita mencoba mendevelop sistem untuk parkir yang ada di pinggir-pinggir jalan, di mana di situ pengguna parkir dibantu dengan petugas parkir yang ada, itu nanti basisnya adalah aplikasi, jadi murni aplikasi, tidak ada hardware-nya, yaitu Android yang ditanam di handphone setiap pelanggan nanti. Kalau yang di mall itu nanti memang ada alatnya, nanti yang dia bisa mencetak QR yang nanti di-scan oleh user pakai aplikasinya juga. Ketika nanti check out keluar, QR itu yang nanti digunakan untuk payment-nya. Jadi, nah nanti QR bukti payment itu nanti di-scan di pintu keluarnya. Jadi kita juga mendevelop gate-nya, gate yang khusus untuk membaca bukti payment tadi. Iya. Berarti tetap pakai kertas atau full pakai HP aja tuh Pak? Ada dua. Jadi kalau yang di gate, yang maksudnya yang dipakai gate, yang di indoor itu pakai kertas. Tetap pakai kertas ya Pak? Ya, sebenarnya kita juga akan kembangkan cukup ditampilkan di layar, tapi kita aksesnya seberapa, kan layar di kamera pakai layar itu ada kesulitan atau enggak gitu. Itu sementara ini masih kita lengkapi dengan printer kecil untuk mencetak QR code-nya. Sekaligus juga itu bukti bahwa dia parkir di situ gitu. Nah itu kan untuk yang indoor ya Pak ya. Nah kalau untuk yang outdoor itu ada perbedaan nggak sih Pak di sistemnya? Ya, jadi untuk yang outdoor kita memang tidak menggunakan hardware ya, berbeda dengan yang indoor karena butuh banyak kalau harus pakai hardware, sehingga untuk yang outdoor kita hanya murni aplikasi Android di handphone. Hanya pakai HP saja? Ya, hanya pakai HP, dan itu nanti aplikasinya diinstal di pengguna, di pelanggan parkirnya. Jadi masing-masing pengguna punya aplikasi langsung
check-in gitu ya Pak ya? Ya, jadi prinsipnya pengguna begitu sampai ke area parkir, dia membuka aplikasi, check-in di situ, sehingga counternya bisa berjalan. Nah, sehingga di sini memang masih diperlukan petugas parkir, Mbak, untuk memastikan bahwa seseorang itu memang mulai mengaktifkan check-in-nya. Kan kalau tidak ada yang ngawasi ya nanti ya nggak ketahuan dia check-in atau enggak gitu. Termasuk juga nanti ketika dia sudah selesai parkir, dia akan pergi, petugas harus memastikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan check out dan sudah melakukan pembayaran. Ya, poinnya itu. Oke, nah untuk kelebihannya nih Pak dibanding sistem lama tuh apa sih? Kalau yang tadi ya, kalau yang indoor pasti karena tadi tidak lagi pakai kartu, tidak lagi pakai cash, sehingga jauh lebih efektif ya. Selain pasti tadi untuk pemerintah kota mendapatkan informasi pembayaran yang real time. Sedangkan yang untuk outdoor pasti untuk pemerintah kota jauh lebih bermanfaat karena tidak ada lagi transaksi cash dengan petugas parkir. Jadi kebocoran biaya parkir yang dikolek oleh petugas itu sudah bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Untuk pelanggan karena cashless, kita nggak perlu nyari uang kecil, harus minta kembalian begitu. Kadang kalau sungkan kan ya udah dibawa aja gitu kan. Nah, nanti untuk pelanggan jadi pas bayarnya. Lebih praktis ya, juga untuk pelanggan. Praktis, ya. Dan untuk pemerintah berarti lebih transparan juga ya berarti ya, atribusi betul. Parkirnya ya Pak ya. Ya betul. Jadi ya pendapatannya bisa maksimal. Nah, penelitian ini sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun berapa Pak? Penelitian ini didanai dari Dirjen Diksi itu sejak tahun 2021 Mbak. Jadi kita dapat pendanaan multi-year 3 tahun, 2021, 2022, dan terakhir kemarin 2023. Nah, mulai dari tadi mendevelop yang di server Pemkotnya, mendevelop indoornya, mendevelop aplikasi outdoornya, pengujiannya, dan seterusnya itu kita lakukan selama 3 tahun. Nah itu kan berarti tahun 2023 sebagai tahun ketiga gitu ya Pak ya. Apa sih perbedaan antara tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu? Ya, jadi kita lakukan pentahapan ya Mbak. Jadi tahun pertama kita fokus untuk mendevelop sistem parkir yang indoor. Kita perbaiki yang indoor, ditambah dengan mendevelop yang outdoor. Tapi awalnya sebenarnya desainnya outdoor masih pakai ada hardware-nya. Nah, kemudian dari proses masukan juga dari berbagai pihak, dari Pemonef juga waktu dari Diksi, apakah tidak lebih baik kalau murni software kalau yang outdoor begitu, sehingga saja gitu, sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan, hardware-nya kita modifikasi, kita hilangkan, sehingga hanya murni pakai aplikasi. Itu kita sempurnakan di tahun ketiga, termasuk pengujian-pengujian di lingkungan parkir yang di Polinas ini kita lakukan di tahun ketiga. Berarti memang setiap tahunnya ada pengembangan tersendiri ya Pak ya? Iya betul. Nah untuk yang tahun ketiga ini apakah berarti sudah sempurna untuk bisa didistribusikan, dipakai gitu oleh pemerintah atau masih harus disempurnakan lagi Pak? Secara fungsi sudah cukup sebenarnya. Tapi kan kalau alat itu nanti diimplementasikan kan pertama tadi harus handal ya, tidak boleh gampang rusak, gak tahan gangguan. Nah itu yang harus kita perkuat lagi di sisi itunya, yang kita butuh riset lagi, sehingga luaran kami kan masih dalam bentuk prototipe istilahnya. Prototipe itu masih fungsionalnya oke, berjalan, tetapi dari sisi desainnya mungkin, dari sisi tadi kehandalannya, durability-nya juga harus diperkuat begitu. Nah itu kita akan lanjutkan di penelitian berikutnya begitu. Berarti untuk tahun ini ya Pak ya, mau dilanjutkan? Ya, rencananya kita lanjutkan ini sambil kita mencari prospek pasarnya ya, terutama mitra-mitra yang real nanti mau kita ajak kerjasama untuk pengujian yang real. Oke, berarti setelah tahun ini mungkin bisa langsung dipakai ya Pak? Ya, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan setelah kita uji benar dia handal untuk
pemakaian dalam jangka waktu yang lama, kita bisa pasarkan begitu, kerjasama dengan mitra nanti yang bisa memasarkan, yang punya akses lebih luas gitu. Nah, untuk yang penelitian di tahun 2023 ini mitranya melibatkan siapa saja, Pak? Baik, Mbak. Jadi penelitian ini itu dari awal kita bekerja sama dengan PT Limasindo Solution, sebuah perusahaan IT yang khusus di bidang payment elektronik. Kemudian untuk networkingnya, karena sistem ini sistem IoT, kami didukung oleh PT Telkom Indonesia divisi IoT. Jadi dua pihak ini yang secara aktif terlibat dalam penelitian kami ini. Itu kan dari mitra eksternalnya nih, Pak. Nah, kalau dari internalnya, dari Polines sendiri ada nggak mahasiswa atau dosen? Ya, tim ini terdiri dari beberapa dosen. Kemudian juga kita melibatkan dosen baru yang baru masuk. Beliau yang secara teknis kita libatkan untuk mendevelop sistem ini. Kemudian yang utama juga mahasiswa. Jadi selama 3 tahun kami melibatkan mahasiswa dalam penelitian ini, sekaligus juga mereka kerjakan untuk proses magang dan proses untuk tugas akhir. Jadi ada mahasiswa dari Diploma 3, dari sarjana terapan, bahkan ada juga mahasiswa di program Magister Telekomunikasi yang ada di kami. Itu mahasiswanya berganti-ganti atau sama terus? Ya, tiap tahun ganti, karena tiap tahun satu topik. Jadi mereka mengambil satu topik, satu bagian dari sistem kami untuk mereka kerjakan sebagai tugas akhir. Kemudian kami yang nanti mensupervisi, kemudian mengintegrasikan dengan, jadi ada satu angkatan itu bisa beberapa judul begitu ya, Mbak. Nah, mereka saling bekerja sama, kami yang mengorkestrasi istilahnya. Nah, nanti tahun kedua di bagian mana, misalnya tahun pertama yang indoor, ada yang ngerjakan hardware-nya, ada yang ngerjakan software-nya, ada yang ngerjakan jaringannya, servernya begitu. Itu sesuai dengan levelnya masing-masing. Iya, jadi kolaborasi ya, Pak. Itu dari program studi mana aja tuh, Pak? Yang ini semuanya dari program studi Teknik Telekomunikasi. Hanya jenjangnya ada yang jenjang D3, ada yang sarjana terapan, ada yang magister terapan. Jadi program studinya sama, hanya jenjangnya saja yang berbeda, begitu ya, Pak? Nah, selama dalam penelitian ini, Bapak menemukan kendala nggak sih, Pak? Ya, kendalanya yang pertama tadi terkait dengan bahwa teknologi ini teknologi baru ya, IoT, kemudian kami menggunakan server yang namanya microservice. Nah, kenapa kami pakai ini? Karena kami menggunakan server yang terdistribusi istilahnya. Ada server yang di pusat, yang di Pemkot, tapi ada juga server kecil, jika disebut sebagai microservice, yang dipasang di area-area parkir yang terpisah itu untuk pengelolanya. Nah, teknologi microservice ini yang kita perlu eksplor banyak belajar begitu, karena ini teknologi baru dan masukan dari mitra, kita disarankan tidak menggunakan teknologi yang umum ya. Jadi beliau menyarankan ada sebuah pemrograman server yang khusus untuk payment. Nah, ini yang kami harus belajar lagi bersama mahasiswa, bersama tim kami. Nah, itu yang mungkin butuh waktu yang lebih daripada sekedar apa yang kami pelajari selama ini. Itu poin pertama. Kemudian kendala lain sih prinsipnya biasanya terkait dengan lokasi ya. Karena kita kan harus nguji di area parkir misalnya, walaupun parkirnya parkir masih di kampus kami sendiri, tapi kan itu aktivitas lalu lintas parkirnya kan juga ramai, padat ya, Pak? Padat, sehingga kami harus bisa mengambil waktu yang pas begitu. Karena harus dipasang juga berarti alatnya ya, Pak, secara permanen. Harus dipasang, harus dicobakan begitu. Nah, mereka kan harus kita juga harus mengajari bagaimana mengoperasikan dan terusnya. Ada sosialisasi dan segala. Sosialisasi dan seterusnya. Kalau dari ini Pak, dari sinyal gitu kan ini pakai internet nih Pak? Ya, untuk pengujian yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah kita disupport penuh oleh PT Telkom. Jadi Polines bekerjasama dengan PT Telkom. PT Telkom
bersedia memasang satu gateway jaringan IoT yang namanya LoRa di lingkungan Polines. Jadi semacam memasang BTS itu khusus di Polines. Ya itu alhamdulillah bisa kita manfaatkan gitu. Tapi nanti kalau ke depan ingin diimplementasi di area yang umum, kita harus memastikan di situ ada sinyal yang bagus gitu. Karena ini harapannya sistemnya selalu connect gitu ya dengan jaringan gitu. Jadi itu poinnya sih Mbak. Jadi kalau untuk pengujian saat ini memang belum jadi kendala ya sinyalnya Pak ya? Ya belum, karena kebetulan Telkom support penuh untuk di area Polines gitu. Oh iya Pak, tadi kan sempat menyinggung ada paten yang sudah granted juga ya Pak ya? Ya. Itu dalam apanya tuh Pak? Ya, jadi paten yang sudah granted itu terkait dengan sistem parkir yang indoor, di mana kita klaim itu terkait dengan microservice-nya, kemudian terkait dengan metode payment-nya yang sudah tidak pakai kartu, tidak pakai cash begitu, itu yang kami klaim di paten kami yang sudah granted. Sistemnya berarti ya Pak ya? Ya, sistemnya, sistem indoor-nya. Selain yang sudah granted itu, apakah ada lagi yang diajukan atau? Ya, jadi kami sudah mengajukan 2 paten yang lain Mbak. Jadi yang pertama adalah untuk jaringan besarnya, bagaimana mengkomunikasikan dari banyak area parkir ke server pemkotnya. Itu kita, karena itu butuh konfigurasi jaringan yang khusus. Nah itu yang kita klaimkan untuk paten yang kedua. Kemudian paten yang ketiga adalah paten untuk metode payment untuk yang outdoor yang di pinggir jalan itu. Itu juga sudah kita submit di tahun terakhir, tahun 2023. Ini masih proses untuk pemeriksaan. Dua-duanya masih proses pemeriksaan. Mudah-mudahan secepatnya bisa granted juga menyusul. Wah, berarti masih ada 2 paten lagi yang masih dalam proses ya Pak? Ya, masih menunggu. Nah, selain itu ada hak cipta nggak sih Pak dari penelitian ini? Ya, kita juga mengajukan hak cipta. Karena prosesnya cepat, kita sudah mendapatkan 3 hak cipta, yang tiap tahun 1. Oh, setiap tahun dapat 1 hak cipta ya Pak? Ya, dari software-software yang kita develop. Sahabat Vokasi, keren banget nih. Berarti dari satu penelitian nggak cuma menghasilkan 1 paten atau 1 hak cipta ya Pak ya, tapi bisa menghasilkan lebih dari 1. Ini bisa jadi tips juga nih buat Sahabat Vokasi di rumah ya Pak ya. Ya. Nah Pak, kira-kira nanti jika patennya semua sudah granted dan sudah uji kelayakan, produksi massalnya bakal seperti apa Pak? Apakah di Polines sendiri atau ada mitra lain? Ya, untuk produk massal ya. Mungkin sebagian bisa kita kerjakan di Polines Mbak. Tapi yang jelas karena ini ada hardware, kemudian ada komponen mekaniknya, kita sangat membutuhkan mitra yang sudah terbiasa memproduksi barang-barang yang untuk masyarakat umum begitu Pak. Jadi yang skala industri begitu. Jadi kami masih termasuk juga mitra kami yang bekerja sama dari awal itu akan ikut berkontribusi untuk bagian IT-nya begitu. Dari bagian IT sudah ada mitranya, tinggal bagian hardware-nya aja nih Pak ya. Hardware-nya itu hardware elektronik maupun hardware yang mekanik. Oke, baik. Berarti untuk harapan Bapak terhadap pengembangan penelitian ini bagaimana Pak ke depannya? Ya, harapannya kami produk ini segera untuk siap produk massal ya, setelah paten kami granted, setelah kami uji kehandalannya benar-benar sudah kuat begitu, kita akan segera mendapatkan mitra yang bersedia dan komit untuk memproduksi produk kami dan juga diterima oleh pemerintah khususnya ya, atau masyarakat di Indonesia ini. Itu untuk di tahun ini ya Pak ya? Ya, kita rencanakan 1-2 tahun ke depan siap untuk produk massal. Baik, Sobat Vokasi. Jadi bisa kita lihat ya, penelitian ini sangat berprogres dari tahun pertamanya sampai tahun ini, tahun keempatnya jika saat ini akan dilanjutkan gitu ya Pak ya. Dari tahun pertama hanya dari yang dasarnya, kemudian dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi. Bisa menjadi ide juga untuk Sobat Vokasi mengembangkan penelitian yang awalnya mungkin sederhana, tapi kemudian tahun selanjutnya dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi begitu ya Pak, sampai diproduksi secara massal. Begitu. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Pak tips and trick untuk pemirsa di rumah, Sobat Vokasi, yang ingin mendapatkan pendanaan di penelitian seperti Bapak? Ya, baik. Jadi untuk
tip and triknya ya. Yang pertama, standar penelitian itu ada kebaruan, ada kontribusi. Nah, itu harus pintar-pintar kita untuk melihat problem-problem yang ada di sekitar kita. Kemudian menggabungkan dengan teknologi-teknologi yang kira-kira di masa yang akan datang itu akan banyak berkembang begitu. Itu aja sih poin untuk bagaimana membuat riset yang berkualitas. Wah, baik Pak, sangat inspiratif sekali. Cukup sekian saja sepertinya Pak. Makasih banyak ya Pak Amin. Obrolan kita hari ini sangat inspiratif dan semoga juga bisa memberikan inspirasi untuk Sobat Vokasi semua. Ya, oke, terima kasih juga atas waktunya, peluangnya untuk kami bisa menyampaikan hasil-hasil riset kami di program ini. Iya Pak, semoga kita bisa ngobrol lagi ya Pak kalau udah diproduksi secara massal. Siap, terima kasih Mbak Muti. Ya. Oke Sobat Vokasi, demikianlah obrolan kita dengan Pak Amin Suharjono dari Politeknik Negeri Semarang. Semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Sobat Vokasi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.